Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Tahun baru, HP baru. Pasti kalian mau dong punya smartphone yang kalian impikan. Atau ada juga yang masih nahan di tahun 2022 dan mau beli di tahun ini. Atau ada juga nih di antara kalian yang budgetnya itu baru terkumpul di tahun ini. Atau memang ada di antara kalian yang menunggu smartphone inceran kalian di tahun 2023 ini. Sini, gue kasih tahu ya. Membeli smartphone itu tidak semudah membeli mie instan. Bahkan mie instan pun juga ada prosesnya. Bedanya smartphone ini prosesnya buat pemakaian jangka panjang. Dan mie instan cuma dimakan sesaat itu saja. Terus dari situlah banyak banget pertanyaan. Panjang dari mana sih bang? HP mah tinggal beli aja dan kalau ada duitnya tinggal pakai aja. Kata siapa sih? Membeli smartphone itu menurut gua harus ada pertimbangannya juga. Kalau kalian asal beli tanpa kalian ketahui spesifikasinya apa yang digunakan oleh smartphone tersebut dan peruntukannya untuk apa, bahkan kalian bisa kena genjutsu oleh sales-sales yang ada di luar sana. Maka dari itu gue mau kasih tahu nih ya ke kalian sebuah asupan strategi membeli smartphone di tahun 2023 dari channel Terapin Tekno, biar kalian nggak salah pilih smartphone ketika nantinya beli di tahun ini. Oh ya, sebelum kita beberkan strateginya, kita harus tahu dulu nih ya, di tahun 2022 itu ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi perkembangan smartphone. Dan pengaruhnya ini berdampak kepada strategi yang akan kita bagikan nantinya. Jadi kalian make sure tonton video ini sampai habis ya guys ya. Baik, kita tahu bahwa berita inflasi resesi di tahun 2022 itu sangatlah lumayan tinggi hingga menimbulkan rasa ketakutan kepada seluruh masyarakat karena dapat mempengaruhi daya minat jual beli yang dimana dalam hal ini mempengaruhi juga terhadap penjualan smartphone. Belum lagi perkara shortage chip yang masih belum diketahui nih ya kapan usainya dan masih akan menghantui di tahun 2023 ini. Sebenarnya permasalahan ini yaitu kelangkaan chipset ya teman-teman itu sudah terjadi di tahun 2021 tapi di tahun 2022 masih berlanjutan dan tidak menutup kemungkinan bahwa di 2023 chipset bakalan masih langka. Untungnya ada angin segar dari China yang pada kuartal keempat di tahun 2022 sempat lockdown lagi tuh akibat COVID-19 yang naik kembali. Namun dengan menurunnya kasus COVID-19 menjadi sebuah harapan di tengah kelangkaan chip dan ketidakpastian global akibat perang yang terjadi usai belakangan ini di tahun 2022. Dengan mempertimbangkan beberapa macam rekapan di atas yang tadi udah gue kasih tahu, maka ada 4 setidaknya strategi dari gua untuk kalian yang pengen membeli smartphone di tahun 2023 ini. Oke, langsung aja. Pertama, yaitu kebutuhan. Pastinya kalau misalkan kalian membeli smartphone karena kebutuhan kan, dimana di masa kini perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan jajaran smartphone masa kini, manusia dituntut untuk beradaptasi secara cepat agar tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi dan komunikasi secara instan. Karena kebutuhan itu banyak banget artinya ya guys ya. Menurut gue ada beberapa kebutuhan dalam masuk menyeleksi saat membeli smartphone. Contohnya kebutuhan primer berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nih ya. Biasanya pembelian smartphone dengan kebutuhan primer tidak mementingkan harga. Yang terpenting kebutuhannya itu terpenuhi. Contohnya bisa telepon, SMS, WhatsAppan, internetan, sosial media, main game, dan lain-lain. Tapi ada yang harus diperhatikan dalam membeli smartphone, yaitu masalah keuangan. Kalau misalnya kalian anak sultan, ya nggak apa-apa. Kalian beli smartphone dengan kemauan kalian karena itu duit orang tua kalian. Tapi kalau misalnya kalian anak biasa-biasa aja yang lahir dengan privilege yang minim, ya mungkin membeli smartphone bisa menjadi pilihan yang sangat bijak, harus bijak bahkan. Nah, bicara keuangan, ini menjadi poin yang kedua juga ya guys ya. Hal ini tuh bersifat fundamental. Keuangan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Keuangan gua dan keuangan kalian itu pasti berbeda-beda. Mungkin bisa jadi kalian lebih kaya daripada gua. Maka dari itu, kembalikan lagi kepada masing-masing calon pembeli. Yang dimana kondisi finansial mendukung untuk membeli smartphone dengan harga yang dikategorikan menengah atau ke atas ya teman-teman. Itu bisa memilih kelas flagship. Tapi kalau misalkan kondisi finansialnya itu kurang mendukung lebih tepat, calon pembeli akan mempertimbangkan untuk membeli smartphone dengan kondisi keuangan yang dirasa cukup gitu lah ya. Contohnya HP kelas low end atau enggak mid range lah banter-banter. Jadi menurut gua sesuaikan aja isi kantong kalian dengan target smartphone yang kalian pengen beli. Karena peruntukan untuk membeli smartphone itu akan dilihat dari seberapa kita memiliki finansial yang cukup untuk membeli smartphone tersebut. Contohnya buat main game ya paling ambil aja HP kelas mid range.
Jangan buat main game doang, kalian ambil iPhone 14 Pro Max. Itu mungkin bakalan bisa jual rumah kali atau jual motor. Ya seperti itulah. Lalu yang ketiga adalah durabilitas. Bagi pekerja lapangan yang membutuhkan smartphone untuk kebutuhan pekerjaan dan bisa juga dipakai untuk games, untuk memiliki smartphone yang kayak gini tuh pasti membutuhkan daya tahan yang lama dengan spesifikasi yang badak juga. Terkadang mereka yang membeli smartphone kayak gini, tipikalnya itu mempertimbangkan ketahanan yang tinggi sebagai acuan membeli smartphone incaran mereka. Maka yang akan dipertimbangkan adalah spesifikasi yang tinggi, kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang besar itu sangatlah berdampak kepada jangka panjang smartphone kalian. Jadi make sure kalau misalnya kalian pengen pakai HP dengan jangka panjang, pilihlah storage dan RAM yang memiliki kapasitas besar. Contohnya 8/256 atau 12/256. Itu juga udah standar banget kok, bisa dipakai 3-4 tahun ke depan mungkin ya. Dan mungkin juga kalian harus make sure spesifikasinya juga harus jauh lebih mantap juga ya. Banyak kok HP sekarang 3-4 jutaan yang udah pakai varian 8/256 dengan spesifikasi yang handal juga. Keempat dan yang terakhir adalah mobilitas. Nah, bagian ini secara gambaran kasarnya itu mirip-mirip dengan durabilitas. Tapi bedanya mobilitas ini memang ada yang harus dikorbankan dari berbagai fitur dan juga spesifikasi. Beberapa smartphone di pasaran yang mementingkan mobilitas itu biasanya memiliki berat yang di bawah 108 kg. 8 gram bukan kilogram ya. Dengan smartphone yang ukurannya itu tidak terlalu besar, ya bisa dibilang compact gitu loh ya. Jadi secara kasar keempat hal ini menurut gua menggambarkan strategi dalam memilih smartphone di tahun 2023 ini. Karena mempertimbangkan beberapa hal yang terjadi di tahun 2022 kemarin sekaligus mulai di tahun 2023 ini, kita harus memilih smartphone yang lebih smart. Intinya kita harus lebih smart lah daripada smartphone. Dan semoga di tahun 2023 ini tidak ada lagi tuh yang namanya kelangkaan chipset. Dan juga makin banyak chipset-chipset baru seperti Snapdragon Gen series ya, yaitu 4 Gen 1 misalkan atau enggak 7 Gen 1. Ya semoga banyak banget lah, terutama dari kubu Snapdragon nih. Yang tahun lalu itu kalau kita lihat tidak ada upgradean gitu loh ya, terutama dari segmen SoC entry levelnya Snapdragon sampai mid-range Snapdragon. Ya flagship doang dia fokusnya. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini cara memilih smartphone di tahun 2023. Kalau misalnya kalian punya tips lainnya bisa tulis di kolom komentar aja ya. Gua Chandra pamit undur diri dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya ataupun DM kita. Gua Chandra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Memilih smartphone gak boleh sembarangan.